Puji Tuhan, haleluya, jemaat GPDI Saparwadeu yang diberkati Tuhan. Mungkin saat ini ibadah kita sedikit berbeda seperti biasa yang kita laksanakan di gereja, tetapi saya percaya dimanapun ibu-ibu berada, jemaat Tuhan GPDI Sapi berada saat ini di rumah, tetap ada hadirat Allah yang selalu ada dalam setiap rumah tangga saat ini. Di saat ini kita akan merasakan hadirat Tuhan. Kita akan merasakan kuasa Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengatakan, 1, 2, 3 orang berkumpul dengan nama Tuhan, di situ Tuhan hadir bersama dengan kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan mulaikan ibadah minggu di saat ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan kebesaran Tuhan di pagi hari ini menjelang siang hari ini. Karena Dia Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami di saat ini. Kita mengatakan lagu penyembahan kita, besarlah ajaiblah karya-Mu. Amin.
Engkau Allah yang layak kami sembah dan kami tinggikan Tuhan di pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Dengan setiap keterbatasan kami datang kepadamu Tuhan. Mungkin lewat ibadah online Tuhan di saat ini. Tetapi kami percaya Tuhan Engkau Allah yang selalu hadir dalam setiap rumah tangga kami. Karena kami rindu merasakan hadirat-Mu Tuhan. Merasakan kuasa-Mu memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan Kau bekerja dalam setiap kehidupan kami. Setiap jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah online di saat ini Tuhan. Kami kadang percaya Tuhan Kau Allah memenuhi setiap kehidupan mereka. Roh Kudus bekerja dalam setiap rumah tangga mereka. Sehingga mereka merasakan kuasa dan urapan Allah yang sama dalam setiap rumah tangga mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan mulaikan ibadah online GPDI Saparwatio di saat ini Tuhan. Kami kadang percaya Engkau terus bekerja dalam setiap kehidupan kami dan memenuhi setiap pelayan-pelayan kami di saat ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan di siang hari ini. Kita mau katakan lagu pujian Anak Allah Yesus namanya. Amin. Yesus
Kami kadang percaya Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan di siang hari ini Tuhan, itu sudah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami sudah diberkati lewat setiap pujian kami, karena hanya nama Yesuslah nama yang heran dalam setiap kehidupan kami. Kemanakah kami mau cari Tuhan Engkau Tuhan? Hanya dengan Engkau kami bisa merasakan tenang dalam setiap kehidupan kami. Kami perlu Engkau di saat-saat ini Tuhan. Kami perlu Engkau dalam situasi yang terjadi saat-saat ini Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau katakan pujian penyembahan kami, kemanakah kami mencari? Kita katakan lagu ini dengan setiap pujian penyembahan kami dengan kesungguhan hati kami. Kemanakah kami mencari kasih sejati kami Tuhan? Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat
muliakan Tuhan. Kami percaya Allah punya tujuan yang besar bagi umat-umat-Mu, bahkan bagi kami sebagai jemaat-Mu ya Tuhan. Maka berkati kami dimanapun kami saat ini berada di setiap rumah kami, atau mungkin ketika kami ada dalam setiap pekerjaan kami, ketika kami datang beribadah kepada Tuhan di dalam nama Yesus, urapan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Pagi dan siang hari ini kembali kami akan melihat akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan meneguhkan, menguatkan setiap kami. Untuk itu Roh Kudus mengurapi semua kami sebagai jemaat-Mu yang mendengar akan setiap berita firman-Mu, bahkan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar kami semua diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, dan kami semua mengalami kuasa Tuhan. Itu terjadi dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu adalah kebenaran, dan kami terima dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan GPDI Saparua Tio yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya hari ini sukacita Allah ada bersama dengan setiap kita. Saya percaya hari ini damai sejahtera Tuhan dan kemenangan yang dari Tuhan itu menjadi bahagian dalam kehidupan kita. Karena kita meyakini, kita mempercayai seperti pujian tadi, anak Allah Yesus namanya, dia bangkit pada hari ini. Yang kita percaya dia mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah, kita sangat bersyukur kepada Tuhan, dan kita akan belajar melihat kebenaran firman Tuhan. Saya akan bagikan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Saparua Tio, untuk memahami dengan apa yang Alkitab sampaikan kepada kita, dengan apa yang kebenaran Tuhan berikan kepada kita, memahami tentang kuasa kebangkitan Kristus, memahami tentang kebangkitan Kristus bagi setiap kehidupan kita. Coba kita buka Alkitab kita dulu. Satu pesan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, dalam Filipi pasal yang ketiga. Kita Filipi pasal yang ketiga, Bapak Ibu, kita perhatikan bersama di dalam ayatnya yang ke-10. Ada sebuah kerinduan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, dikatakan seperti ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Satu pesan Paulus yang perlu kita pahami adalah sebuah kehendak Rasul Paulus sebagai seorang gembala, seorang hamba Tuhan. Pada saat itu kepada jemaat yang ada di Filipi dikatakan, yang ku kehendaki kepadamu adalah satu, mengenal akan kuasa kebangkitan Tuhan. Yang kedua, di sana dikatakan supaya kamu juga menjadi serupa dalam persekutuannya, dan juga mengenal akan kuasa kebangkitan daripada Tuhan. Nah, kita perlu pahami dalam pembacaan ini kita mendapati ada 3 hal yang dikehendaki oleh Rasul Paulus untuk kita pahami. Sekali lagi bicara tentang mengenal Kristus, bicara tentang mengenal kuasa kebangkitannya, dan yang ketiga berbicara tentang mengalami persekutuan dengan Kristus dalam penderitaannya. Tapi hari ini saya tidak akan bahas semuanya. Saya akan angkat 2 poin yang perlu kita pahami, yaitu berbicara tentang apa yang dimaksud dengan kuasa kebangkitan Kristus. Yang kedua, kita akan belajar memahami tentang mengapa Paulus menghendaki kita perlu memahami tentang kuasa kebangkitan itu. Dan yang ketiga, kita akan belajar bagaimana kita bisa mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu dalam kehidupan kita. Karena hari ini kita ada dalam perayaan Paskah, di mana kita melihat Allah yang kita sembah, kita meyakini dengan iman percaya kita bahwa Dia yang mati, tetapi Dia juga yang bangkit dari antara orang mati. Nah, Paulus berkata,
Yesus bangkit, maka kita perlu memahami apa yang menjadi kuasa yang membuat Kristus itu bangkit. Kita perlu memahami dengan benar bagaimana supaya kita bisa mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan itu dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat bagian yang pertama. Apa yang dimaksud dengan kuasa kebangkitan Kristus? Yaitu bahwa ada kuasa, kita harus pahami bahwa ada kuasa yang membangkitkan Kristus. Nah, kita akan melihat yang pertama, kuasa apa yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Sehingga Paulus berkata perlu kita pahami, perlu kita mengenal, kita mengalami juga bila perlu kuasa kebangkitan itu dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita pahami? Bagian yang pertama, apa yang dimaksud dengan kuasa kebangkitan Kristus? Kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Yang pertama kita perhatikan dalam Efesus pasal pertama ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku telah selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari orang mati, Dia di sebelah, dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Bagian yang pertama kita belajar tentang apa yang dimaksud dengan kuasa kebangkitan Kristus. Karena Alkitab berkata ada kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Sehingga Paulus berkata, ku kehendaki supaya kamu mengenal tentang kuasa kebangkitan itu. Nah, kuasa apa yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati? Dari pernyataan kitab Efesus pasal yang pertama 15 sampai 20. Kita mendapati bahwa kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, yaitu kuasa Allah Bapa. Alkitab tadi berkata seperti ini. Di dalam ayatnya yang ke-19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya kepadanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus. Perhatikan, membangkitkan Dia. Siapa yang membangkitkan Kristus? Yaitu Bapa yang adalah Allah dan Tuhan bagi setiap kita. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-14 dikatakan begini, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Artinya begini, kuasa yang sama. Kenapa kita perlu pahami? Paulus tegas perlu kita mengerti tentang kuasa kebangkitan Kristus. Karena supaya kita mengerti bahwa kuasa yang membangkitkan Kristus itu adalah kuasa yang hebat, kata firman Tuhan. Karena kuasa itu berasal yang pertama dari Allah Bapa sendiri. Dan Alkitab berkata Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Artinya kuasa Allah Bapa telah membangkitkan Yesus dari kematian. Kuasa yang sama juga Ia mau berikan kepada kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, karena Allah rindu untuk mengerjakannya. Dan Alkitab berkata Allah berjanji kepada setiap orang yang percaya, setiap orang yang percaya kepadanya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bahkan Ia akan lakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang pernah terjadi. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Ketika Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat yang ada di Filipi, bukan tidak punya dasar dan tidak punya sesuatu yang ingin dia kerjakan kepada jemaat yang ada. Demikian kepada kita ketika berita ini datang kepada kita, karena Allah mau kita mengerti dan mengenal dengan benar tentang kuasa kebangkitan Kristus. Yang pertama, Kristus dibangkitkan karena ada kuasa yang datang dari Allah Bapa sendiri. Yang kedua, kita perhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 mengenai atau berbicara tentang siapa atau berbicara tentang kuasa apa yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Yohanes pasal 10 ayat 14 sampai ayat 18 dikatakan begini. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, kata Yesus. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Sekali lagi, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Nah, garis bawahi hal ini. Aku berkuasa memberikannya, dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Kuasa apa yang dapat kita mengerti yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati? Alkitab mencatat betapa hebat kuasa yang diberikannya. Oleh siapa? Oleh Bapa di surga. Jadi pertama, kuasa yang dapat kita mengerti itu bicara tentang kuasa Allah Bapa. Yang kedua, Yesus berkata, aku punya kuasa untuk memberikan nyawaku, tetapi aku juga punya kuasa untuk mengambil kembali. Artinya, kuasa yang kedua yang dapat kita pahami itu bicara tentang kuasa Yesus sendiri. Jadi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, kuasa apa yang membangkitkannya? Yang pertama, kuasa dari Allah Bapa. Yang kedua, kuasa daripada Yesus sendiri. Jadi mari, artinya ini menjadi sebuah pemahaman kepada kita bahwa Yesus berkuasa memberikan nyawanya, tetapi ia juga berkuasa untuk pula mengambilnya kembali. Artinya, ia serahkan nyawanya sendiri dan mati, tetapi ia juga memiliki kuasa untuk mengambilnya kembali. Artinya, membangkitkan dirinya sendiri. Jadi mari, bagian kedua, ketika kita akan melihat kuasa apa yang membangkitkan Kristus, kita perlu pahami hal ini dulu supaya iman kita semakin teguh di dalam Tuhan, supaya kita meyakini bahwa di dalam Kristus itu adalah ya dan amin bagi setiap kita. Yang ketiga, kita perhatikan dalam Roma 1 ayat yang keempat, dikatakan begini. Dan menurut Roh Kudus dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kuasa yang ketiga itu bicara tentang kuasa Roh Kudus. Roh Kudus juga turut membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Artinya begini, dapat kita memahami tentang Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mempunyai kuasa untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan kuasa itu hendak diberikan kepada saya dan saudara. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi, yang saat ini kita sedang datang dan beribadah kepada Tuhan, bangkitkan keyakinan kita di dalam Tuhan. Percayalah kepada Bapa, percaya juga kepada Anak, dan percayalah juga kepada Roh Kudus. Tiga pribadi dalam satu kesatuan yang punya kuasa yang sama, tidak ada perbedaan. Karena kebangkitan Kristus dari orang mati itu terjadi karena ada kuasa. Yang pertama, kuasa daripada Allah Bapa, kuasa dari Kristus sendiri
dan kuasa daripada Roh Kudus yang adalah Allah itu sendiri. Jadi mari kita pahami yang pertama, kenapa Paulus merindukan orang percaya memahami tentang kuasa yang membangkitkan Kristus ini, supaya Anda dan saya kita mengenal dengan benar, kita mengenal dengan baik tentang siapa Tuhan yang kita sembah hari ini. Bagian kedua yang kita harus pahami dalam pertanyaan yang tadi saya katakan, bahwa mengapa Paulus menghendaki hal ini untuk bagaimana kita mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Dalam ayat pokok kita, yang kukehendaki kepadamu adalah mengenal tentang kuasa kebangkitan Kristus. Pertanyaan kita balik, kenapa Paulus menghendaki orang percaya? Mengapa Paulus menghendaki kita hari ini? Supaya kita mengenal tentang kebangkitan Kristus, atau mengenal tentang kuasa kebangkitan Kristus itu. Ada apa yang akan kita pahami? Ada apa yang kita dapati dari sebuah pemahaman yang perlu kita mengerti ini? Karena saya percaya ketika mungkin kita dapat berkata kepada anak kita, kamu tolong pahami, kenal dengan baik tentang handphone ini, tentang apa yang mungkin kita suruh, motor dan sebagainya, sebagai contoh. Berarti kita merindukan bahwa dia untuk supaya mengerti sesuatu. Nah, demikian pun ketika Paulus menyampaikan berita ini, menyampaikan sebuah tugas kepada jemaat yang ada di Filipi, bukan karena tidak punya dasar, tetapi ada dasar dari kebenaran Allah, ada berkat dari kebenaran Allah yang Paulus ingin bagikan, yang Paulus mau supaya jemaat di Filipi dan kita juga yang hari ini mendengar firman dapat mengerti, bukan hanya mengerti, tapi mengenal dengan benar, bicara tentang kuasa kebangkitan Kristus. Yang pertama, kita akan pahami berkat di dalam kebangkitan Kristus. Yang pertama kita lihat dalam Matius pasal yang ke-28, dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Sekali lagi perhatikan, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Artinya begini, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa ia tidak berbohong. Jika ia berfirman, ia berkuasa untuk pasti menggenapinya. Dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-6 ini menyampaikan kepada kita sebuah berita, sebuah ungkapan yang pernah disampaikan oleh Yesus. Maka Alkitab berkata, mari lihatlah tempat ia berbaring, yang pernah dikatakannya kepada murid-murid. Nah, peristiwa itu terjadi ketika mereka datang untuk menengok Yesus. Malaikat Tuhan berkata bahwa dia sudah tidak ada lagi di sini karena ia telah bangkit. Artinya apa yang pernah dikatakan Yesus mengenai kebangkitannya itu digenapinya. Kenapa digenapinya? Karena ia bisa dan ia berkuasa untuk menggenapinya. Artinya di sini kita dapat pahami mengapa kita perlu mengenal akan kuasa kebangkitan Kristus. Karena dari sini kita dapat pahami bagian pertama, bahwa kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berbohong. Yesus adalah Yesus yang tidak pernah berbohong. Apa yang difirmankannya pasti ia genapi. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada kebenarannya. Apapun yang difirmankannya pasti akan digenapi. Yakin dan percaya, biarlah melalui kita mengenal kuasa kebangkitan Kristus ini membangkitkan pengharapan iman percaya kita di dalam Tuhan, dan bahkan kita semakin diperteguhkan untuk mempercayai kebenaran Tuhan, karena Alkitab membuktikan bahwa Yesus tidak pernah berbohong. Ketika dia berfirman, dia punya kuasa untuk menepatinya. Bagian kedua kita lihat dalam bagian kedua
Apa yang kita dapat pahami dari mengenal kuasa kebangkitan Kristus? Berkat apa yang dapat kita pahami? Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus itu mengubah hidup kita. Kuasa kebangkitan Kristus bukan hanya membuktikan bahwa Allah kita yang berfirman, Dia menggenapi dan membuktikan bahwa Dia bukan seorang pembohong, tetapi juga Allah kita lewat kuasa kebangkitannya mengubah hidup kita. Sebagai contoh, kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai ayat 21. Contoh dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Petrus. Alkitab mencatat hidupnya diubahkan ketika kebangkitan Kristus itu dinyatakan dan dialami olehnya. Hidupnya diubahkan dari seorang penakut menjadi seorang pemberani. Ketika Yesus akan disalibkan, dia tidak berani mengakui bahwa Yesus itu adalah gurunya. Yesus itu adalah Allah yang dia sembah. Yesus itu adalah Tuhan yang dia percayai. Tetapi ketika kuasa kebangkitan itu dinyatakan kepada hidupnya, hidupnya diubahkan dari seorang penakut menjadi seorang pemberani yang begitu luar biasa. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 17 dikatakan begitu. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab kepada mereka. Perhatikan, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab kepada mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk mereka menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Kita perhatikan, ketika Yesus akan disalibkan, Petrus kalah kepada perkataan seorang wanita. Petrus kalah dan mengalami sebuah ketakutan ketika mengalami perkataan dari seorang anak kecil. Tetapi kita perhatikan, ketika Kristus menyatakan hidupnya, ada kuasa kebangkitan dibuktikan kepada mereka. Ada hidup yang diubahkan. Petrus dari seorang penakut menjadi seorang pemberani dalam memberitakan Injil. Ada perubahan hidup, perubahan karakter yang terjadi. Kenapa bisa? Karena ada kuasa kebangkitan Kristus. Ketika Petrus diperhadapkan dalam sidang, dia hanya berkata, pilih mana yang tepat. Tetap percaya taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Nah, pilihan Petrus tetap dia mempercayai Allah dan terus akan memberitakan Injil. Nah, hidup yang diubahkan bukan hanya Petrus. Alkitab membuktikan seorang tokoh yang bernama Rasul Paulus. Kalau kita belajar dalam 1 Korintus 15:8 ayat 9, bahkan kita bandingkan dalam Kisah pasal 20 ayat 24. Kita menemukan di sana Paulus penganiaya jemaat menjadi pemberita Injil. Kenapa? Ketika kebenaran Allah dinyatakan dalam hidupnya, kebangkitan Kristus memberikan sebuah berkat yang besar. Kuasa kebangkitan Kristus mengubah hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Untuk itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kuasa kebangkitan Kristus ini yang sama kita alami hari ini. Iman kita pertama diteguhkan bahwa Allah yang kita sembah adalah ya dan amin. Ketika Ia berfirman, pasti Dia menggenapi. Kuasa kebangkitan Kristus kita dapat belajar. Kenapa Paulus tegas kita perlu mengenal? Karena ada berkat yang dapat kita pahami, bahwa lewat kuasa kebangkitan Kristus hidup kita diubahkan. Yang ketiga, kita dapat pahami dalam 1 Korintus 15 ayat 57, 58.
bicara tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati, memampukan orang percaya bertahan dalam menghadapi tantangan karena imannya kepada Kristus. Dikatakan begini, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah semakin dia dalam pekerjaan Tuhan. Sebab jerih payahmu tidak akan, karena dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Artinya kebangkitan Kristus dari antara orang mati yang dapat kita pahami memampukan kita sebagai orang percaya untuk bertahan dalam menghadapi tantangan karena iman kita kepada Kristus. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi, kenapa sekali lagi Paulus rindu kita mengenal? Karena dengan kita mengenal, kita mengerti sebagai orang percaya dalam memahami kuasa kebangkitan Kristus. Yang keempat kita perhatikan dalam 1 Korintus 15:58 dikatakan begini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kebangkitan Kristus mengakibatkan yang keempat, segala jerih lelah kita dalam persekutuan kita dengan Tuhan tidak sia-sia. Amin. Kita perlu bersyukur. Kuasa kebangkitan Kristus membuat kita menjadi pribadi. Apa yang kita kerjakan dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Yang kelima, yang terakhir, kita dapat pahami bicara tentang kebangkitan Kristus memberikan pengharapan akan kebangkitan orang mati. Sekali lagi, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan kepada kita tentang kebangkitan orang mati. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 20 dikatakan begini. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia telah tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar bahwa ialah, perhatikan, tetapi yang benar bahwa ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kuasa kebangkitan Kristus memberikan pengharapan kepada kita sebagai orang percaya bahwa akan ada kebangkitan antara orang mati. Paulus berkata, maka sia-sialah kepercayaanmu, atau saya orang yang berdosa karena aku menyampaikan sebuah kebohongan. Tetapi Alkitab berkata pada bagian terakhir di sana dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari orang mati. Kalau Kristus dibangkitkan, maka ada pengharapan kepada kita. Kita juga pasti akan dibangkitkan. Karena kuasa yang sama yang diberikan kepada Kristus akan diberikan juga kepada kita, orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita yakini dan mempercayai bahwa ketika Paulus berkata, kenapa kita harus memahami tentang kuasa kebangkitan. Apa yang membangkitkan Kristus? Kuasa apa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati? Yang pertama adalah kuasa Allah Bapa sendiri. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati adalah kuasa Yesus sendiri. Karena Yesus berkata, demikian aku memberikan nyawaku, demikian pula aku mengambilnya. Artinya bicara tentang Dia sendiri yang membangkitkan dirinya. Yang ketiga bicara tentang Roh Kudus yang juga turut membangkitkan
Kristus. Nah, Paulus memahamkan kepada kita untuk kita mengenal dengan baik, mengenal dengan benar tentang kebangkitan Kristus. Ada apa di baliknya ini? Ada berkat apa yang dapat kita pahami? Ternyata yang pertama kita sudah pahami bahwa lewat kebangkitan Kristus, lewat kuasa kebangkitan Kristus, atau lewat kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Yesus itu tidak berbohong. Apa yang dikatakannya digenapi olehnya. Lewat kuasa kebangkitan Kristus mengubah hidup kita. Lewat kuasa kebangkitan Kristus, lewat kebangkitan Kristus dari antara orang mati, memampukan kita sebagai orang percaya untuk tetap bertahan dalam menghadapi tantangan dalam iman percaya kita. Dalam kebangkitan Kristus mengakibatkan segala jerih lelah kita dalam persekutuan dengan Tuhan tidak menjadi sia-sia. Dalam kebangkitan Kristus menghadirkan sebuah pengharapan. Kata Paulus, kalau tidak dia bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Artinya pengharapan bagi kita orang-orang yang percaya bahwa akan ada kebangkitan orang-orang mati. Nah, bagian yang paling terakhir, ini yang paling terakhir. Setelah kita kenal kuasa apa yang membangkitkan Kristus, kita sudah kenal dengan benar bagaimana, mengapa kita perlu mengenal kuasa kebangkitan itu. Yang paling terakhir kita harus pahami bagaimana bukan hanya sekedar mengenal, tapi mengalami kuasa kebangkitan itu. Karena kita tidak cukup hanya mengenal, tapi kita perlu mengalami dalam hidup ini. Nah, untuk supaya kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita, maka Alkitab memberi jalan kepada kita. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Harus percaya dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Kalau mau mengalami, bukan hanya sekedar mengenal. Kenal is okay, bagus. Tapi kalau tidak mengalami, itu menjadi sebuah hal yang percuma. Jadi jadikan hidup kita hari ini melalui pengalaman yang indah yang dapat kita pahami melalui ibadah Paskah pada hari ini. Bahwa saya bukan hanya sekedar mengenal tentang kuasa kebangkitan Kristus, tapi saya mau mengalami pengalaman itu dalam hidup saya. Nah, bagaimana supaya saya dapat bisa mengalami? Saya harus percaya dengan sungguh kepada Kristus. Dan yang paling terakhir, janganlah menjadi seteru salib Kristus, tapi berdamailah dengan salib Kristus, menjadi satu dengan salib Kristus. Maka ini akan membuat kamu bukan hanya mengenal, tetapi mengalami kuasa itu di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan ini memberkati setiap kita. Kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini. Kita akan berdoa sekaligus mengakhiri ibadah kita. Saya percaya biarlah melalui Paskah yang kita lakukan pada hari ini, meneguhkan kehidupan kita bahwa Yesus satu-satunya sumber pertolongan kita. Dia yang berjanji akan menyertai hidupmu. Dia yang berkata akan menjaga hidupmu. Dia yang berkata akan menolong hidupmu. Dia pasti akan menggenapinya. Dibuktikan ketika dia berkata, aku akan bangkit. Digenapinya. Karena Yesus kita bukan Yesus yang berbohong. Dia adalah Allah yang berkata dan pasti akan menggenapi. Alkitab berkata dia bukan manusia sehingga dia dapat berdusta, tapi dia adalah Allah. Apa yang difirmankannya pasti akan digenapinya. Tinggal kepada kita. Marilah kita bawa hidup kita untuk tetap percaya dan tetap ada di dalam Kristus. Apapun tantangan hidup kita, jangan seteru dengan salib Kristus, tapi berdamai dengan apa yang terjadi hari ini. Percaya, salib Kristus itu bicara tentang penderitaan, bicara tentang tekanan, bicara tentang masalah. Tapi yakinlah, bersama dengan Tuhan kamu akan pasti melakukan perkara-perkara yang hebat. Kita nyanyikan satu pujian. Yesus telah mati. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang
Yesus telah mati bagi setiap kita. Dia menebus setiap hidup kita. Dan dia buktikan pada hari yang ketiga, dia mengalami kemenangan. Dia hidup dari antara orang mati. Sehingga Paulus sangat menekankan kepada jemaat ini, jangan sekedar hanya tahu tentang bahwa Yesus mau bangkit pada hari ketiga, tetapi kamu harus mengenal, mengerti dengan baik tentang kuasa kebangkitan itu, mengenal tentang kebangkitan Kristus itu dalam hidup. Bukan hanya sekedar mengenal, tapi mengalami tentang kuasa kebangkitan itu dalam hidup. Kita bersyukur hari ini Allah masih berbicara kepada kita. Kita dapat mengerti, mengenal hari ini. Tapi jangan puas ketika Anda hanya mengerti dan mengenal, tapi bawa hidupmu untuk mengalaminya dalam hidupmu hari ini. Haleluya. Haleluya. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu yang dapat kami jalani sekalipun dengan keadaan yang terbatas. Tetapi kami percaya Paskah menandakan kemenangan bagi kami. Kami percaya hari ini kami menjadi umat pemenang karena kami dapat memahami, mengerti dengan benar tentang kuasa kebangkitan Kristus bagi hidup kami. Dan biarlah bukan hanya kami sekedar mengenal kuasa ini Tuhan, tetapi biarlah kuasa ini kami alami dalam hidup kami pribadi lepas pribadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus mampukan setiap jemaat Tuhan yang ada. Kiranya Roh Kudus memampukan setiap pribadi-pribadi yang mendengar, yang melakukan ibadah pada hari ini. Sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami ada di akhir ibadah ini Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya pertolongan kuasa Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Allah akan menjagai dimanapun kami berada. Setiap pintu-pintu rumah kami akan dipagari dengan kuasa Tuhan. Ketika kami keluar, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kami mengerjakan sesuatu, kami melakukannya dengan Tuhan. Ketika kami berusaha melakukan bisnis, kami mengerjakan semuanya juga dengan Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan, perbuat dan kami usahakan, semua diberkati oleh Tuhan. Untuk itu Bapa, tolong kami sebagai umat-umat-Mu. Jagai kami dan pagari hidup kami agar kami tetap sehat dan kuat. Sekalipun hari ini bangsa kami bahkan dunia digoncangkan dengan virus corona, tapi kami percaya kami sebagai jemaat yang mengandalkan Engkau tidak akan pernah mengalami peristiwa ini. Peristiwa ini hanya menjadi sebuah hal yang kami dengar, tapi tidak kami alami. Karena kami tahu ada kuasa kebangkitan Kristus yang akan memagari dan memampukan hidup kami untuk menjalani hari-hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati semua yang mendengar, yang menonton, bahkan mengikuti acara ibadah ini. Biarlah kiranya damai dan sukacita berkat Allah turun ke hadapan mereka.
Dalam hidup mereka, mereka diberkati dalam setiap pekerjaan, usaha bisnis mereka, baik dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, sampai lanjut usia, rumah tangga, lepas rumah tangga, semua mereka dibuatkan dan diberkati Tuhan. Berkati juga setiap para pelayan yang sudah mengambil bagian, baik yang memimpin, menyampaikan firman, memainkan musik, bahkan kami semua yang memuji, memuliakan Tuhan. Kami percaya sekali lagi kami diberkati Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa bagi pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Saparwatio. Tuhan juga terus memberkati. Biarlah melalui pelayanan ini nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Gembala sidang Pendeta Dorcelayu diberkati Tuhan. Kekuatan, kesehatan, kemampuan dari Tuhan menjadi bagian. Dan apapun yang dilakukan, dikerjakan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Apapun yang dibungkul, jawaban Tuhan menjadi kepastian dalam kehidupannya. Untuk itu, kekasih-kekasih Allah, pulanglah olehmu, bawalah berkat, nikmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih, rahmat, dan persekutuan dalam anaknya Yesus Kristus, pengantaran penghiburan daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai saat siang hari ini, besok tinggal kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Atas nama Gembala Sidang dan Majelis Jemaat Saparwatio, kami mengucapkan selamat merayakan Paskah, dan biarlah kita tetap di dalam Kristus, mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dan menjadi pribadi yang mempermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.